Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Irmasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode, strategi, dan model pembelajaran IPA di SD atau MI. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan metode pada pembelajaran IPA harus disesuaikan dengan karakteristik IPA yang akan dipelajari. Misalnya, apakah materi pelajaran tersebut berupa konsep yang dapat disajikan faktanya atau bersifat abstrak. Selain ini dengan karakteristik materi juga disesuaikan dengan kondisi sekolah ataupun kelas yang dihadapi guru. Misalnya, keadaan siswanya, sarana, serta harus sesuai dengan kompetensi siswa yang harus dicapai pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Penggunaan metode juga bergantung pada model dan pendekatan pembelajaran yang digunakan guru saat menyajikan materi pembelajaran. Untuk menyajikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan keterampilan proses, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti demonstrasi, eksperimen, dan diskusi. Kemudian, strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran menurut Freiburg dan Dieskau 1992 dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Gerlach dan Ellie pada tahun 1980 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi fakta, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Dick dan Carly pada tahun 1999 berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi dan paket pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri atas komponen materi pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, model pembelajaran. Gunther et al. Pada tahun 1990 mendefinisikan an instructional model is a step-by-step procedure that leads to specific learning is instead to help student learning objective. Borden dan Baird 1999. Selain itu memperhatikan rasional teoretik, tujuan dan hasil yang ingin dicapai model pembelajaran. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani, saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hani Fadila Setioharini, NPM 18111000293. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam metode pembelajaran IPA di SD atau MI. Metode mengajar merupakan cara yang digunakan oleh guru di dalam menyampaikan materi pembelajaran. Metode belajar yang dipilih itu menentukan kegiatan belajar atau interaksi antara guru dan siswa. Dalam interaksi ini, guru bergerak sebagai pembimbing dan siswa bergerak sebagai penerima atau yang dibimbing. Seorang guru harus menguasai metode pembelajaran untuk mempermudah siswa di dalam menguasai suatu materi. Berikut ini jenis-jenis metode yang dapat digunakan di dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan penuturan bahan pelajaran yang disampaikan secara lisan. Metode ini tidak selamanya jelek jika digunakan di dalam pembelajaran. Metode ini lebih sesuai jika diberikan pada materi yang berbentuk pengetahuan, faktual, ataupun deklaratif. Metode ini akan mendapatkan hasil yang baik jika didukung dengan menggunakan media dan skenario pembelajaran yang tepat. Yang kedua yaitu metode diskusi atau presentasi.
Metode ini merupakan metode dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran IPA dengan komunikasi interaktif dalam menyampaikan ide atau pendapat di dalam suatu forum ilmiah untuk membahas suatu permasalahan IPA. Metode diskusi merupakan metode dengan mengembangkan komunikasi untuk saling tukar-menukar informasi pada suatu materi tertentu. Yang nomor 3 yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini merupakan pengembangan dari metode ilmiah yang terdapat di dalam IPA. Metode ini membantu siswa dalam memahami materi sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena siswa dapat mengamati secara langsung fakta yang ada pada suatu benda atau suatu proses. Pelaksanaan metode pembelajaran ini dapat dilakukan di dalam kelas ataupun di luar laboratorium ataupun lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode yang digunakan di dalam pembelajaran IPA untuk mengabstraksi kenyataan yang ada dengan pemeranan yang hadir dalam bentuk peran. Metode ini merupakan metode yang menyenangkan, yang membuat siswa merasa bahwa pembelajaran IPA sebagai pembelajaran yang menyulitkan, karena siswa merasa memerankan sesuatu hal. Tugas pemeranan ini membuat siswa merasa percaya diri, kreatif, dan senang, sehingga dapat memotivasi siswa di dalam belajar. Strategi pembelajaran IPA. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran diartikan sebagai pola umum atau perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berikut beberapa strategi pembelajaran IPA. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi ini paling banyak digunakan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi ini biasanya berpusat pada siswa, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kegiatan seperti ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat saling berbagi pengalaman yang mereka miliki dalam mengerjakan suatu tugas. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik. Strategi ini berpusat pada siswa dan berbasis aktivitas, meningkatkan partisipasi siswa dan meningkatkan sifat kritis siswa. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Pembelajaran IPA. Jenis-jenis model pembelajaran IPA di sekolah antara lain: yang pertama, model pembelajaran Children Learning in Science. Model pembelajaran ini adalah kerangka berpikir untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam kegiatan pengamatan dan percobaan dengan menggunakan LKS. Yang kedua, model pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan berbagai keterampilan dan kecakapan sains tingkat tinggi, serta meningkatkan pencapaian hasil belajar. Yang ketiga adalah model pembelajaran Science, Environment, Teknologi, dan Society. Model pembelajaran ini merupakan konsep belajar bermakna untuk peserta didik, karena peserta didik diajak langsung mempelajari materi IPA dari dampak teknologi yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu memilih metode, strategi, dan model pembelajaran IPA. Strategi, metode, dan model pembelajaran yang dipilih oleh guru selayaknya didasari pada berbagai pertimbangan sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang akan dihadapinya. Pemilihan strategi, metode, dan model pembelajaran umumnya bertolak belakang dari: yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan pelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih strategi, metode,
dan model pembelajaran yang akan digunakan di dalam penyajian materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan, kompetisi, atau keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan guru. Misalnya, guru menjelaskan sifat-sifat benda. Dalam hal ini, metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah. Guru memberi contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Kemudian, metode demonstrasi. Siswa mendemonstrasikan dengan menunjukkan benda-benda yang mereka bawa seperti pensil, penghapus, dan lainnya. Dalam contoh ini terdapat kemampuan siswa pada tingkat kognitif dan psikomotor. Kemudian siswa juga diaplikasikan bekerja sama dalam menentukan benda cair, benda padat, dan benda gas. Yang kedua, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan. Dalam mata pelajaran, guru harus mempersiapkan bahan ajar dengan seksama, tentunya untuk mengetahui kebutuhan bahan ajar atau materi pengajaran. Diperlukan sebuah analisa yang detail, terutama dalam kaitannya dengan siswa. Hal-hal yang penting yang perlu dilakukan untuk menganalisa kebutuhan materi pengajaran meliputi: yang pertama, karakter kelas dan siswa, apakah termasuk kelas yang rata pasif atau aktif. Yang kedua, tingkat ketimpangan, apakah besar dan mencolok ketimpangan atau lebih merata, karena hal ini menentukan kecepatan dan efektivitas pemahaman materi. Yang ketiga, kebutuhan, minat siswa. Materi pembelajaran yang baik dapat mengakomodasi minat siswa plus ada ruang bagi siswa untuk berkreasi sehingga tidak ada tekanan dalam belajar dan prosesnya sendiri menjadi menyenangkan. Karakteristik peserta didik adalah suatu sifat atau ciri yang bersifat khas dari peserta didik. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik biasanya dijadikan pembeda antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik bersifat khas atau unik, yang artinya tidak dapat ditiru oleh orang lain. Yang ketiga, karakteristik peserta didik sesuai dengan karakter atau sifat peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, jenis materi pelajaran yang akan dikomunikasikan. Materi yang akan disampaikan harus berkaitan dengan garis besar topik yang akan dibahas. Materi yang disampaikan harus jelas sehingga siswa mudah untuk memahaminya. Jadi, untuk memilih strategi, metode, dan model pembelajaran IPA harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan.